Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 12 pelaku tawuran maut di Desa Subabatang akhirnya ditangkap. 6 diantaranya masih di bawah umur. Membakar semangat Hari Kemerdekaan Indonesia, warga Banyumas gelar turnamen sepak bola api. 70 sapi ongole berjalan gagah di jalan kota dalam pawai sapi di Jatinom, Klaten. Masih dalam suasana kemerdekaan, ratusan warga Badung Sari, Kota Semarang mengikuti Jalan Sehat. Dalam kegiatan itu, sebagian peserta memakai berbagai jenis kostum unik. Setiap HUT RI ratusan warga Bandung Sari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, khususnya di RW 4, menggelar kegiatan Jalan Sehat. Para peserta keliling desa dengan jarak 5 km memakai baju merah putih. Namun tidak semua, sebagian warga memilih kostum unik dalam kegiatan ini, seperti kostum domba, kostum petani, baju sekolah dasar, kostum yang terbuat dari limbah plastik, hingga baju APD atau hazmat. Jalan Sehat merupakan salah satu cara warga partisipasi memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia, sekaligus ajang silaturahmi antar warga. Dari warga sangat betul-betul mendukung dan mensupport adanya kegiatan peringatan HUT RI yang ke-79 ini. Beliau sangat antusias dan membuat kreasi-kreasi berpakaian-pakaian unik. Kalau ini jalan tadi muter berapa kilo ini, Pak sih? Untuk jalan santai rute tadi kurang lebih sekitar 5 kilo. 5 kilo ya. Panitia lomba memberikan hadiah bagi peserta yang beruntung serta untuk 5 peserta dengan kostum terunik. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sepak bola merupakan permainan yang sudah biasa dilakukan. Lalu bagaimana jika bolanya dibakar dengan api untuk dimainkan? Di Banyumas ini ada belasan tim mengikuti turnamen sepak bola api untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Serunya lagi, para pemain harus menahan panas dan kerasnya bola yang terbuat dari kelapa. Semburan api menandakan turnamen sepak bola api di Kelurahan Pasir Muncang, Banyumas dimulai. Dalam turnamen ini 14 tim akan bertanding menunjukkan kemampuannya merebut juara. Satu tim sepak bola api terdiri dari 5 orang. Pertandingan sepak bola api berlangsung meriah. Ditambah sorak-sorai penonton, pertandingan ini terasa seru sekaligus menegangkan. Bermain sepak bola api tidaklah mudah. Para pemain harus menahan panas dan kerasnya bola api yang terbuat dari kelapa. Untuk menendang bola, para pemain butuh teknik khusus dan keberanian. Terutama itu panas, yang kedua bolanya kan pakai kelapa, agak itu keras, nendangnya agak sakit. Apa enggak panas dulunya Pak itu? Panas, cuma kan dari panitia udah ada air buat ngeringanin. Terus tadi Panitia memberikan aturan tegas agar pertandingan sepak bola api berlangsung sportif. Turnamen sepak bola api sengaja digelar untuk memeriahkan HUT RI sekaligus menyatukan kerukunan warga Pasir Muncang. Untuk mempersatukan kerukunan khususnya warga Pasir Muncang dan sekitarnya. Yang ketiga itu untuk memberikan semangat perjuangan digambarkan dengan sepak bola api. Setelah pertandingan selesai, para pemain dari kedua tim diwajibkan bersalaman untuk menghindari permusuhan. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Nah, kalau yang satu ini, warga desa Juruk, Boyolali mengikuti karnaval yang memanfaatkan bahan daur ulang sampah. Ada yang membuat jadi baju cantik, ada pun yang membuat sampah jadi alat musik ciamik. Berbagai desain baju yang cantik ini ternyata terbuat dari daur ulang sampah plastik. Ada yang membuat bak putri kerajaan, peri, hingga lebah. Bahkan ada yang roknya terbuat dari botol bekas. Kreatif ya.
Pameran baju daur ulang adalah bagian dari Karnaval Kemerdekaan di Desa Juruk, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Ribuan peserta dari 32 RT sedesa Curug ikut serta memeriahkan karnaval dalam menyambut kemerdekaan RI. Setiap kelompok terdiri dari 60 hingga 100 peserta. Mereka mempertunjukkan desain paling kreatif dan menarik yang mereka buat dari bahan daur ulang plastik. Tidak hanya pakaian, ada pun kelompok ibu-ibu yang menyulap barang bekas menjadi alat musik dan mengumandangkan lagu-lagu nasionalis. Untuk bisa ikut dalam karnaval ini, warga butuh waktu lebih dari 1 bulan untuk membuat kostum dari sampah. Meski begitu, mereka senang bisa berpartisipasi karena mendorong untuk memanfaatkan barang bekas sehingga kembali punya nilai guna dan bisa menekan pencemaran lingkungan. Ya lama, membuatnya ini lebih dari 1 bulan. Oh, jadi memanfaatkan sampah gitu ya? Oke, gimana Mbak perasaannya nih bisa ikut karnaval ini? Bisa ikut berpartisipasi di acara ini. Kita pengen memanfaatkan daripada kita sampah yang pakaian tidak terpakai, kita manfaatkan dan 1 RW kompak kita buat seperti ini. Pemanfaatan sampah plastik. Ya, Bu, apa Bu harapannya ini Bu dengan konsep ini? Ya harapannya 1 mengajak warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, terhindar dari sampah plastik yang sampah plastik itu tidak 1-2 tahun bisa terurai, dan plastik ini kan kalau dibakar juga berbahaya. Dimanfaatkan, disimpan, suatu saat kan bisa digunakan lagi. Harapan kami ya untuk biar warga masyarakat bisa untuk dijadikan barang yang baik untuk kita kelola, terutama untuk aqua botol-botol bekas. Panitia menyiapkan hadiah uang pembinaan sebesar 2,5 juta untuk juara 1, 2 juta untuk juara 2, dan 1,5 juta untuk juara 3. Selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, karnaval juga mempererat silaturahmi antar warga. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sementara di Cilacap, warga mengarak bendera merah putih raksasa keliling desa. Bendera sepanjang 120 meter itu adalah buah karya warga dari dana swadaya bersama. Jalan Desa Daya Luhur Cilacap terbentang bendera merah putih raksasa. Dengan panjang 120 meter, bendera merah putih ini diarak keliling desa oleh warga. Tak hanya sekadar membawa, warga pun mengenakan beragam kostum unik. Saat melalui jalan sempit, warga sempat kesulitan, namun hal itu bisa diatasi karena mereka semangat ingin membawa bendera panjang ini sampai ke lapangan desa. Uniknya, bendera yang mereka arak adalah buah karya dari warga sendiri. Butuh waktu 2 bulan lamanya untuk bisa membuat bendera ini dengan dana dari swadaya masyarakat. Untuk pengerjaan bendera dengan sepanjang 120 meter ini dikerjakan dari awal bulan Juli sampai dengan awal bulan Agustus. Pengerjaan itu semua dikerjakan oleh warga masyarakat RT 1 RW 10 dengan cara dibagi shift siang dan malam untuk pengerjaannya. Setelah tiba di lapangan desa, bendera merah putih lalu dibentangkan oleh 45 warga. Dengan membuat dan mengarak bendera merah putih berukuran besar diharapkan bisa membangkitkan rasa nasionalisme warga. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Nah, kalau di Grobogan, siswa-siswi tingkat SD, SMP, dan SMA ini mengikuti Karnaval Kemerdekaan. Karnaval Kemerdekaan ini menarik perhatian masyarakat sehingga mereka memenuhi jalan protokol. Karnaval dimulai dari Jalan Gatot Subroto, tepat di depan pintu masuk pendopo Kabupaten Grobogan. Ratusan siswa dan siswi yang mengikuti karnaval memakai kostum unik. Sebanyak 63 sekolah mengikuti karnaval. Masing-masing sekolah unjuk gigi menampilkan keahlian mereka. Ada yang bermain marching band, menari, dan paskibrah. Meski mereka harus jalan sejauh 4 km, namun semangat pelajar ini tidak surut. Karnaval pun berakhir di Jalan Suhada Purwodadi. Warga desa Surodadi, Demak juga menggelar karnaval 17-an. Namun dalam peringatan kali ini ada hadiah spesial bagi warga yang berulang tahun di tanggal 17 Agustus.
Lebih dari 2.000 warga desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Demak mengikuti Karnaval Jalan Sehat. Agar karnaval meriah, beberapa peserta berias dengan kreatif. Ada yang memakai pakaian adat dari berbagai daerah hingga berias ala peri, ada pun seperti ulama. Mereka pun berkeliling desa sambil diiringi musik tradisional. Dalam perayaan tahun ini agak berbeda karena ada hadiah khusus untuk mereka yang berulang tahun tepat di tanggal 17 Agustus. Warga cukup menunjukkan KTP-nya dan sudah bisa membawa pulang hadiah. Ternyata mayoritas adalah ibu-ibu yang tengah hamil. Saya melihat ternyata yang maju, saya mengumumkan tanggal 17 Agustus itu yang ternyata yang naik ke pentas itu malah ibu-ibu hamil. Makanya kita langsung cocoknya kalau ibu hamil dikasih kasur lantai. Kasur lantai itu kan pasca nanti melahirkan biar bukan layak-layak. Dan pas anak-anak juga ada 3 balita, makanya kita pas kalau kita kasih kasur lantai semua. Yang mendapat hadiah tepat di hari ulang tahun dan perayaan 17-an ini menjadi momen yang spesial bagi mereka. Tadi dapat kejutan apa Bu dari pihak desa Bu? Dapat dispenser. Dapat dispenser? Okay. Gimana Bu nih? Nanti senang nggak dapat hadiah nih Bu? Senang banget. Tempat terkejut yang kaget ya Bu? Iya, terkejut. Ini baru pertama atau? Ini baru pertama ini dapat, senang. Bu, ada istimewanya nggak Bu nih lahir tanggal 17 Agustus Bu? Ya istimewa buat saya Pak. Dalam momen kemerdekaan kali ini, Kepala Desa juga membayarkan pajak bumi dan bangunan kepada seluruh warganya. Ajang seperti ini bisa terus digelar untuk menumbuhkan semangat, kerukunan, kebersamaan, dan kekompakan masyarakat desa yang hidup di tengah abrasi dan rokok. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak.